beri kepastian atau cabut saja patok tolnya. Itulah protes warga desa Antosari mengenai mangkraknya tol Gilimanuk Mengwi. Dan akhirnya Gubernur Bali Wayan Koster angkat bicara mengenai protes warga ini. Berikut ini kabar selengkapnya. Warga desa Antosari, Kecamatan Selemadeg Barat, Tabanan, Bali, menagih kepastian mengenai kelanjutan pembangunan jalan tol Gilimanuk Mengwi. Sebab sudah 2 tahun sejak sosialisasi rencana pembangunan tol tersebut, warga yang lahannya terkena jalur menjadi serba salah untuk beraktivitas. Karena ketidakjelasan inilah, pada Rabu 17 Juli 2023 lalu, warga akhirnya memasang spanduk di pinggir jalur utama menuju Kecamatan Papuan. Spanduk yang ditujukan ke Gubernur Bali Wayan Koster meminta informasi pasti mengenai kelanjutan pembangunan jalan tol tersebut. Jika tidak dilanjutkan, warga Antosari meminta patok-patok agar segera dicabut. Tujuannya agar warga bisa mempergunakan lahan mereka untuk bertani, berkebun, dan merenovasi rumah yang sudah bocor. Salah satu warga Banjargulingan Desa Antosari, Iwayan Guntur Sudiasa, lahan miliknya seluas 1,3 hektar terkena jalur tol. Menurutnya, ketidakjelasan mengenai pembangunan jalan tol membuat ia dan sekitar 49 kakak dari Banjargulingan jadi serba salah menggarap lahan. Karena sampai sekarang belum ada informasi mengenai kejelasan proyek ini, apakah dilanjutkan atau tidak. Kondisi tersebut sudah terjadi sekitar 2 tahun lalu sejak tahap sosialisasi, pendataan lahan dan tanaman hingga pengukuran. Warga meminta kalau tidak dilanjutkan, mohon patok-patok itu dicabut karena mengganggu warga bercocok tanam maupun berkebun. Meski sudah ada beberapa tahapan dari rencana pembangunan tol, sejauh ini ada 50 kakak lainnya di Banjargulingan belum mendapatkan kepastian mengenai kompensasi. Warga menjadi serba salah lahannya mau diapakan. Sebab jika warga melakukan perawatan tanaman seperti kasih pupuk untuk tanaman durian, manggis, atau coklat, warga takut rugi kalau ternyata proyek itu mau dikerjakan dalam waktu dekat, karena buang-buang tenaga dan biaya. Mantan Perbekel atau Kepala Desa Antosari menyebut ongkos untuk menabur pupuk tidaklah sedikit. Belum lagi ongkos buruh sehingga membuat warga ragu. Menurutnya, luas lahan yang terkena jalur pembangunan tol Gilimanuk Mengwi di Banjargulingan kurang lebih 10 hektar. Jaraknya sekitar 2 km dan membentang dari sungai atau Tukat Otan hingga Tukat Payan. 2 tahun warga dibuat serba salah menggarap lahan. Paling tidak dalam jangka waktu itu, warga bisa 2 kali panen padi. Tanaman di tegalan seperti manggis dan durian juga perlu pupuk. Apalagi penggunaan pupuk Ponska untuk mengembalikan unsur hara tanah. Untuk saat ini harga satu sak pupuk tersebut sekitar 350.000. Tinggal dikalikan berapa kebutuhannya, dan itu pasti keluar ongkos yang banyak. Warga menyadari ini proyek strategis nasional, keputusan dan kewenangannya ada di pusat. Tetapi pejabat di daerah seperti gubernur perlu menjembatani agar ada kepastian, setidaknya memberikan pemahaman yang konkret. Soal kompensasi untuk jalur yang terkena lintasan tol, sampai saat ini belum ada angka sama sekali. Meski rencana pembangunan tol ini sudah sampai pada tahap pengukuran lahan, belum ada yang berani memberikan angka ganti rugi. Aspirasi warga ini sudah disampaikan lewat surat yang ditujukan kepada Gubernur Bali Wayan Koster.
Itu setelah Perbekal Antasari memberikan dukungan atas aspirasi yang hendak disampaikan. Dan surat sudah dikirim kurang lebih 2 minggu lalu. Karena belum mendapat jawaban, makanya warga berinisiasi pasang spanduk di pinggir jalan. Mengenai adanya protes warga ini, akhirnya Gubernur Bali Wayan Koster angkat bicara terkait proyek pembangunan jalan tol Gilimanuk-Mengwi yang terhenti. Hal tersebut disampaikan saat usai menghadiri rapat paripurna di kantor DPRD Bali pada Kamis 20 Juli 2023 lalu. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan dirinya telah menggelar rapat dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimulyono. Dalam rapat yang digelar beberapa hari itu, Gubernur Koster mengatakan akan terjadi pergantian konsorsium pada proyek pembangunan jalan tol Gilimanuk-Mengwi. Lantaran terjadi pergantian konsorsium, tak menampik kemungkinan jika untuk sementara waktu kegiatan proyek pembangunan jalan tol Gilimanuk-Mengwi selagi menunggu itu memang kegiatan konstruksinya terhenti. Pasalnya, pembahasan soal konsorsium yang baru tersebut dipastikan rampung pada akhir Juli 2023 mendatang. Kendati terjadi pembahasan konsorsium, proyek pembangunan jalan tol Gilimanuk-Mengwi dipastikan tetap dilanjutkan, namun dengan skema yang berbeda. Skema yang berbeda seperti apa? Kita tunggu saja kabar selanjutnya. Mungkin itu saja informasi yang bisa saya sampaikan untuk saat ini. Semoga ada manfaatnya dan terima kasih telah menonton. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di kabar menarik selanjutnya.